Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil tema yaitu analisis SWOT terhadap asuransi syariah ya. Mana asuransi syariah ini kemungkinan masih terdengar awam di telinga teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Bahwasanya ada begitu banyak ya asuransi syariah di Indonesia. Terus adapun penelitian yang saya lakukan ini mengambil latar belakang atau pokok permasalahan yang sangat mungkin dibilang urgent, karena yang pertama ada 5 poin atau bisa lebih yang saya akan beberkan kepada teman-teman terkait latar belakang yang saya bikin dalam pembuatan proposal penelitian saya. Yang pertama ada tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi tergolong rendah dibandingkan dengan kesadaran berasuransi di negara lain. Ya, bisa kita lihat bahwasanya masyarakat kita memiliki atau memakai hak asuransinya untuk berasuransi itu sangat rendah. Kenapa? Dikarenakan penyuluhan-penyuluhan dan promosi-promosi yang dilakukan oleh pihak-pihak asuransi di negara kita itu sangat rendah. Jadinya masyarakat itu awam gitu ya, mendengarkan asuransi syariah itu awam dengan hal tersebut. Beda halnya jika di barat itu berbanding terbalik sekali di Indonesia, dikarenakan di barat itu perusahaan asuransinya itu giat memberikan solusi, giat memberikan promosi-promosi hal yang menarik sehingga menarik minat masyarakat di sana. Dan juga adapun kekurangan yang kita anggap bahwasanya masyarakat kita di Indonesia ini menggunakan hak asuransinya itu pada hal-hal yang bersifat urgent gitu. Contohnya pada saat kecelakaan. Nah, hak asuransi ini sebenarnya itu tidak digunakan pada saat kecelakaan atau mengancam jiwa saja, tetapi bisa kita lihat tengok sedikit orang-orang barat menggunakan hak asuransi mereka itu tuh lengkap gitu terhadap tubuhnya dan anggota tubuh yang lainnya. Contohnya seperti mata, telinga, hidung dan tangan. Semua bagian-bagian, hampir semua bagian-bagian tubuhnya mereka asuransikan, dikarenakan hak asuransi mereka harus terpenuhi itu menurut pemahaman mereka gitu ya. Kedua, ada pengetahuan masyarakat tentang asuransi sangat rendah, terkhususnya asuransi syariah. Bisa kita bilang masyarakat Indonesia tentang asuransi, terkhususnya asuransi syariah itu sangat rendah gitu pengetahuannya. Kenapa? Dikarenakan balik lagi promosi, penyuluhan dan marketing yang pihak-pihak asuransi lakukan itu sangat minim dan sedikit gitu ya. Pernahnya asuransi bisa kita contohkan bahwasanya asuransi syariah ini memiliki produk-produk yang berkaitan erat dengan agama Islam, yang mana hal ini menguatkan akidah kita gitu ya, sebagai umat Islam untuk menggunakan asuransi syariah ke ranah yang lebih baik lagi gitu. Yang ketiga ada sistem marketing. Sistem marketing yang buruk dari perusahaan asuransi, terutama perusahaan asuransi syariah gitu kan ya. Sistem marketing yang di sini bisa kita lihat bahwasanya sistem marketing yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, terutama ya terkhususnya itu asuransi syariah yang sangat tergolong rendah, dikarenakan mungkin hal ini bertujuan agar masyarakat di Indonesia ini dapat gitu menggunakan asuransi syariahnya. Yang keempat ada padahal terdapat potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia ini, terkait karena kita sebagai mayoritas umat muslim terbesar di dunia, hal ini harus sebagai kesempatan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus mengembangkan asuransi syariah lebih luas lagi sehingga dapat mencapai titik yang maksimal. Terus adapun rumusan masalah. Di dalam penelitian saya ada 2 rumusan masalah penting yang saya ambil. Pertama ada bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang kedua bagaimana strategi literasi dalam meningkatkan inklusi
dan brand awareness asuransi syariah. Terus ada tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian di sini itu adalah agar mengetahui ya, masyarakat agar mengetahui bagaimana sih posisi perkembangan asuransi syariah pada saat ini. Dan dari hal itu bisa menentukan langkah-langkah mereka untuk mengambil strategi yang baik dalam menggunakan analisisnya, terutama analisis SWOT yang saya gunakan tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama bagi teoritis dan kedua bagi praktisi ya. Bagi teoritis ini sendiri ialah sebagai sumber bacaan dan referensi serta sebagai penelitian ya, sebagai penelitian kebaharuan pada saat ini. Terus bagi praktisinya itu ya yang mana menambah serta memperdalam lagi pengetahuan mereka tentang analisis SWOT pada asuransi syariah itu sendiri gitu ya. Selanjutnya studi perusahaan, kepustakaan, penelitian terdahulu bisa teman-teman lihat nanti di layar. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini sangat penting ya, karena landasan teori ini menguak gitu ya poin-poin penting atau judul-judul besar yang saya ambil, yang mana hal ini berkenaan dengan asuransi syariah itu sendiri dan analisis SWOT itu sendiri. Pertama kita melihat asuransi syariah. Apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah adalah suatu bentuk usaha untuk saling tolong-menolong, melindungi, serta mengayomi segala jenis lapisan masyarakat tanpa melihat strata dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang islami tentunya teman-teman. Terus yang selanjutnya ada analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini adalah suatu indikator ya, suatu indikator penelitian yang melihat segala aspek ya, segala aspek baik internalnya maupun eksternalnya. Sehingga diharapkan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, SWOT ini, analisis SWOT ini ada S-nya ada strength, W-nya ada weakness, O-nya ada opportunities, T-nya ada threat ya. Yang mana saya akan sedikit memberikan beberapa tentang SWOT-nya itu sendiri. Pertama ada strength ya, yakni kekuatan ya. Kekuatan yang berasal dari dalam, internal. Apa sih contohnya? Pertama itu adalah perkembangan asuransi syariah dari tahun ke tahun itu mengalami perbaikan atau peningkatan gitu ya. Kedua, weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahan di sini berasal dari internal perusahaan atau dalam perusahaan lagi, dikarenakan kelemahan ini dapat berupa sistem marketing yang buruk, promosi yang buruk, penyuluhan yang buruk, serta hal-hal buruk lainnya yang dapat menyebabkan masyarakat yang awam dengan asuransi syariah ini, jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia akan terus mengalami penurunan gitu ya. Yang selanjutnya ada opportunities atau kesempatan ya, yang mana kesempatan ini berasal dari luar ya. Beda halnya dengan weakness tadi yang menganggap kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan asuransi menjadi kelemahan perusahaan. Malah opportunities di sini malah menganggap hal itu sebagai peluang. Nah, peluang untuk menjual produk mereka lebih jauh lagi atau lebih luas lagi. Yang terakhir ada threat ya. Threat ini adalah ancaman ya. Threat ini berasal dari luar atau eksternal perusahaan, yang mana ancaman ini sudah terlihat perusahaan asuransi ternama yang gulung tikar hingga rugi triliunan rupiah dan mengakibatkan negara defisit akan hal itu. Dan juga treatnya ini yaitu kayak untuk melihat apa sebenarnya sih yang terjadi pada perusahaan asuransi mereka, sehingga semua ini bisa terjadi gitu. Namun di satu sisi hal ini juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan karena berkurangnya
saingan-saingan yang handal gitu ya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang di sini yang saya gunakan ada metode penelitian deskriptif kualitatif. Kenapa? Karena menurut Sugiono pada bukunya Metode Penelitian 2016 mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif bersifat penemuan akan hal-hal baru, gitu ya. Penemuan akan hal-hal baru bukan hanya sekedar menguji hipotesis semata, tetapi juga cocok dengan penelitian yang saya lakukan, di mana masalah yang ada masih belum jelas titik terangnya dan butuh penelitian lebih jauh lagi terkait hal itu. Yang selanjutnya ada sumber data ya. Sumber data di sini menggunakan data primer ya. Ada dua data sebenarnya, ada data primer dan data sekunder. Data primer ini saya dapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner, dan data sekunder ini saya dapatkan dari buku, jurnal, internet, dan penelitian terdahulu. Adapun populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel, karena penelitian saya ini di sini menggunakan analisis SWOT, maka saya akan memerlukan beberapa masyarakat yang masih awam ataupun melek asuransi syariah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel conveyance. Sampel conveyance ini bisa disebut dengan sampel kebetulan ya, yang mana sampel kebetulan ini ya memilih sampel dari orang-orang yang paling mudah dijumpai atau bisa mudah diakses. Terus ada teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data ini berupa kuesioner dan wawancara, karena dilihat dari banyaknya masyarakat yang saya akan teliti di situ, karena agar mengefektifkan waktu, saya menggunakan kuesioner untuk meneliti hal tersebut. Sedangkan wawancara, saya menggunakan wawancara pada orang-orang yang paham tentang asuransi syariah itu sendiri. Dan selanjutnya ada teknik keabsahan data atau member check ya. Teknik keabsahan data yang saya gunakan di sini ialah member check, yang mana member check ini ialah pengecekan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian itu sendiri, yang mana bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sih data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber itu sendiri gitu. Mungkin itu saja dari workshop penelitian yang saya bisa berikan informasi kepada teman-teman. Semoga hal ini dapat menambah sumber bacaan teman-teman atau relasi teman-teman, sehingga dapat berguna bagi duniawi teman-teman dan akhirat teman-teman tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.